Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program serial Talk Show Edukasi dengan topik pembelajaran di FKIP UGI pada masa pandemi COVID-19. Telah hadir di hadapan kita acara ini narasumber kita yang sangat berkompeten, yang sangat familiar, yaitu Profesor Marina Silalahi sebagai Kaprodi Pendidikan Biologi FKIP UGI. Apa kabar Bu Marina? Kabar baik, Pak. Terima kasih. Ibu Nova Simatupang, Kaprodi Pendidikan Kimia. Sehat juga, Bu? Puji Tuhan, sehat Bapak. Selamat malam. Puji Tuhan. Pak Taat Kuswantoro, apa kabar? Sehat walafiat, Pak? Selamat malam Pak Dekan, puji Tuhan sehat walafiat dan bahagia selalu Pak. Puji Tuhan. Sehat dan bahagia. Halo, apa kabar Pak Chandra dari Prodi Pendidikan Matematika? Selamat malam Pak, puji Tuhan sehat semuanya Pak. Oke, terima kasih ya. Pemirsa dan para narasumber kita, hari ini sangat bergembira kita bisa bersama-sama. Narasumber kita akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran yang ada di FKIP UGI. Sejak pemerintah menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dan Rektor Universitas Kristen Indonesia menerbitkan surat edaran dalam menyikapi pandemi COVID-19. Nah, pada tanggal 16 Mei 2020, kampus UGI melaksanakan WFH. Sedangkan para mahasiswanya learning from home. Kampus tutup. Tidak ada kegiatan tatap muka. Namun pembelajaran tetap harus dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara online. Menggunakan apa? Menggunakan internet. Menyikapi hal ini, apa yang harus dilakukan pihak UGI? Apa yang harus dilakukan pihak Prodi dalam pelaksanaan pembelajaran di kampus, dan bagaimana kesiapan para dosen, bagaimana mahasiswa dan tenaga kependidikan di Prodi Pendidikan Biologi. Halo Prof Marina, dipersilakan menjawab, apalagi berkaitan dengan proses pembelajaran saat pandemi ini di Prodi Pendidikan Biologi. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya perkenalkan dulu bahwa visi program studi pendidikan biologi itu adalah menjadi prodi yang unggul di Jabodetabek dalam bidang tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang lingkungan dan keanekaragaman hayati daerah tropis. Jadi untuk mendapatkan visi, untuk kita sampai ke visi tersebut ada 3 hal penting yang kita kerjakan sebagai ada 3 hal yang penting. Oke. Iya, 3 hal penting yang kita kenal juga dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu dharma pertama itu adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, mungkin banyak bertanya, bagaimana program biologi melakukan ketiga dharma tersebut dalam masa pandemi ini? Nah, yang pertama untuk pendidikan dan pengajaran, kita sudah berpengalaman atau kita sudah mempersiapkan diri lebih dari setahun semenjak ada pandemi. Maka di Prodi Pendidikan Biologi itu, selain kita mengadakan pertemuan secara online yang oleh UGI itu difasilitasi dengan adanya Teams, adanya Zoom, adanya Google Meet. Nah, setiap dosen juga kita wajibkan membuat bahan ajar yang dikenal juga dengan BMP, buku modul pembelajaran. Nah, di dalam BMP itu kita kembangkan di situ mulai apa tujuan pembelajaran, materinya, kemudian dilengkapi dengan latihan soal. Nah, sebagian besar BMP yang kita susun itu adalah didasarkan kepada penelitian dosen maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian secara untuk komunikasi dengan dosen, kita juga membuat WhatsApp group, di mana ada kesepakatan kita bahwa WhatsApp group antara dosen prodi biologi itu adalah sebagai pengganti kantor. Jadi, kalau mulai jam 8 seperti jam kerja sampai jam 4 itu, kita adakan komunikasi, jadi harus responnya cepat, karena WhatsApp group itu adalah sebagai kantor kita. Jadi ibaratnya saya membutuhkan atau mau diskusi dengan Bu Rizka atau Pak Fajar, saya langsung masuk ke chat grup.
Pak, ini seperti apa ya? Nggak nyampe 2 menit pasti akan dijawab karena memang itu udah kesepakatan kita bahwa kita posisinya aja yang di rumah, tapi kita tetap berkantor. Jadi kita di kantornya itu sekarang itu di WhatsApp group. Nah, pada hari-hari tertentu kita ada itu namanya rapat rutin. Jadi kita melalui Teams atau Google Meet atau Zoom. Jadi di situ kita membicarakan hal-hal yang sangat krusial. Ada juga dengan presentasi sama dosen bagaimana tujuan kita ke depan. Nah, juga itu dalam pendidikan dan juga dalam pengajaran kita itu banyak melibatkan mahasiswa juga dengan tugas-tugas mandiri, yaitu yang dan sekaligus juga itu menjadi tagihan kita. Jadi sekarang itu kita tidak lagi menagih itu dengan apa itu sel, tetapi itu menagihnya itu dalam bentuk karya. Misalnya juga saya seperti dalam penelitian itu misalnya untuk mempelajari anatomi hewan itu kita ada namanya learning by daily kebutuhan sehari-hari. Jadi misalnya mereka memasak ayam atau memotong ayam makan apa dia akan menunjukkan bahwa ini adalah ototnya, ini adalah daily based learning namanya. Jadi mahasiswa itu kita suruh kreatif, sama juga dengan misalnya sistematika tumbuhan. Kita suruh mereka itu belajar mengenai tumbuhan apa yang ada di sekitarnya, lalu itu disesuaikan dengan RPP. Jadi kita sudah hampir tidak ada lagi seperti tagihan pertanyaan-pertanyaan yang seperti hafalan saja, tapi lebih ke karya. Dan juga kita ke depan itu sudah tamat alumni biologi itu diharapkan paling tidak dia pernah menghasilkan 1 buku ber-ISBN maupun artikel yang terbit di jurnal internasional. Dari mana itu diperoleh? Yaitu dari kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut. Itulah yang kami lakukan di Prodi Pendidikan Biologi dalam pengajaran. Nah, dalam penelitian di Prodi Biologi itu atau UKI memfasilitasi ada namanya penelitian dosen bersama dengan mahasiswa. Nah, dalam penelitian tersebut mahasiswa itu adalah sebagai partnernya dosen. Nah, di sana itu mahasiswa juga ikut terlibat aktif dalam penelitian, bukan hanya mengumpulkan atau bukan sebagai enumerator, tapi ikut juga menyusun proposal, ikut juga presentasi, dan nanti hasil penelitian itu akan dipublikasikan. Jadi artinya mahasiswa itu terlibat secara aktif di dalam penelitian-penelitian dosen. Dan dalam penelitian tersebut juga kita ada setiap semester itu ada namanya lomba karya tulis ilmiah. Malah tahun ini kita canangkan itu ada seperti putri atau ambasadornya prodi program studi pendidikan biologi. Jadi tujuan penulisan karya ilmiah itu adalah mereka bisa melihat dari hal-hal sederhana diangkat menjadi karya tulis ilmiah yang memang bisa diamati dan dikerjakan di rumah. Jadi kita hanya berbagai ini aja, berubah lokasinya itu tadinya di gedung UKI, sekarang itu virtual. Nah, saya lupa tadi sedangkan untuk yang yang seperti molekul-molekuler itu adalah bekerja sama dengan fisika, yaitu ada mengembangkan lab virtual. Jadi yang nggak bisa kita misalnya seperti mikroskop kita nggak punya di rumah, itu penelitiannya itu dengan menggunakan lab virtual. Dan harapannya juga karena di FKIP itu ada 4 program studi matematika, fisika, kimia, dan biologi, diharapkan itu memang akan menjadi satu kelebihan dan menghasilkan karya yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat, terutama mungkin untuk guru-guru dan siswa di sekolah. Dan saat ini juga terus? Dan juga untuk pengabdian masyarakat, kita libatkan mahasiswa, bentuknya itu adalah mereka menghasilkan karya yang disebarkan secara virtual. Jadi tidak dalam segi kualitas menurut saya sangat ditingkatkan, dan secara offline memang nggak bertemu, tapi dalam kualitas saya yakin malah makin melek dengan teknologi. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Marina ya. Bagus ya. Apalagi pada masa pandemi ini kita sudah ditunjang dengan teknologi informasi, khususnya kaitannya dengan penggunaan ada internet yang dikatakan dalam revolusi industri keempat itu Internet of Things ya. Oke, menyambung apa yang disampaikan oleh Profesor Marina,
tentang kaitannya dengan proses pembelajaran yang tadi ada dua hal yang saya tangkap, yaitu adalah daily based learning dan adanya lab virtual ya. Kalau proses pembelajaran nampaknya kalau semua saat ini dari rumah pasti menggunakan internet. Ya, ada yang bingung kuotanya saya habis. Ya, sinyalnya nggak bisa. Itu hal-hal yang sama halnya. Namun yang saya ingin tanyakan pada prodi pendidikan kimia kepada Ibu Nova, hal apa yang membedakan dengan yang disampaikan oleh Prof. Marina, khususnya kalau Prof. Marina kaitannya dengan pendidikan biologi, Ibu Nova kaitannya dengan pendidikan kimia, terutama kaitannya dengan apakah ada kaitannya dengan daily based learning dan lab virtual itu. Silakan, Ibu Nova. Oke, ya terima kasih Pak Narto untuk pertanyaannya. Menarik ya, artinya pelaksanaan pembelajaran secara online di kala masa pandemi seperti ini memang kita berharap tidak menurunkan kualitas, itu pada intinya. Kita hanya merubah kondisi yang dimana selama ini kita jalankan secara offline menjadi online. Saya pikir memang pelaksanaan pembelajaran secara online atau learning from home ini bukan lagi sebuah pilihan ya, tetapi menjadi sebuah keharusan di masa pandemik ini. Nah, kalau berkaca ke apa yang disampaikan oleh Prof. Marina tadi di Prodi Pendidikan Biologi, ya memang di Prodi Pendidikan Kimia juga saya bersyukur punya teman-teman, rekan-rekan Prodi Pendidikan Kimia ini memang sesuai dengan visinya Prodi nih, adaptif terhadap teknologi. Jadi memang pendidikan kimia ini punya visi ya menjadi unggul di bidang tridharma tadi, tetapi ada kekhususan, kita harus kreatif. Jadi visinya itu unggul di bidang tridharma, tetapi juga harus kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Saya pikir memang ini sangat sejalan gitu ya, sangat sejalan dengan kondisi yang sekarang, bahwa SDM di Prodi Pendidikan Kimia ini memang sudah dipersiapkan dengan hal tersebut. Ini pun juga didukung sebenarnya oleh Pak Rektor ya, Pak Narto ya. Tagline-nya Pak Rektor di tahun 2020 saya ingat banget, awal tahun Pak Rektor langsung memberi statement bahwa 2020 buat UKI adalah menjadi tahun digitalisasi dan internasionalisasi. Kemudian tiba-tiba di Maret pandemik nih kondisinya yang mengharuskan kita harus menjalankan secara online. Nah, kimia saya pikir dengan kondisi seperti itu, dengan visi yang memang dari awal dibangun untuk adaptif terhadap teknologi, dari semula sudah dibekali nih Pak Narto. Jadi di 2019 kami mahasiswanya sendiri sudah banyak melakukan penelitian untuk penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Jadi di 2019 saya ingat salah satu alumni kita, namanya Andrea, mudah-mudahan nanti menonton TV kita Sejahtera FKIP UKI. Jadi Andrea ini sudah melakukan penelitian dengan menggunakan Moodle. Kemudian dosen-dosen juga secara berkelanjutan melakukan banyak penelitian menggunakan media pembelajaran online, menggunakan Quizzes, Schoology, Edmodo juga sudah sangat familiar ya, meskipun tidak berjalan secara online sebelumnya. Sebagai prodi yang termuda mungkin di FKIP, Edmodo, Google Classroom itu sudah digunakan memang dari awal, meski belum diterapkan pembelajaran secara online. Nah, mengenai praktikum mungkin ya, kadang-kadang yang sering dipertanyakan nih untuk anak-anak sains biasanya. Nah, kalau di kimia memang kita menggunakan laboratorium virtual atau virtual laboratory. Jadi kalau untuk anak SMA biasanya sudah difasilitasi nih dengan pemerintah mengeluarkan platform meja kita, menggunakan PET. Nah, kalau untuk tingkat universitas kita bisa menggunakan virtual laboratory. Jadi kalau PET mungkin terbatas ya Pak Narto ya. PET itu kan memang jenis praktikumnya sudah ada tersendiri gitu ya. Misalnya tentang asam basa, kemudian sifat koligatif larutan, itu sudah ada khusus. Nah, tapi kalau di tingkat universitas, kita difasilitasi nih dengan virtual laboratorium, yang dimana kita bisa desain. Jadi, dosen sudah bisa desain jenis praktikumnya apa nih, misalnya ada kesetimbangan kimia. Nah, si mahasiswa bisa tetap melatih keterampilannya, memilih alat dan bahan yang digunakan. Contoh misalnya di dalam panduan kita meminta mahasiswa menggunakan Erlenmeyer, maka dia juga tetap bisa melakukan pengenalan terhadap alat-alat kimia tersebut dengan adanya virtual laboratorium. Jadi saya pikir tidak mengurangi esensi belajarnya, bahkan kalau kita melihat hasil penelitian
dosen-dosen di kala work from home di masa pandemik ini, saya melihat trennya kalau di prodi pendidikan kimia naik nih Pak Narto untuk Oh, ya. publikasi penelitian dosen di tingkat internasional. Dan ya itu tadi, makanya di awal saya mengatakan saya bangga punya partner, rekan-rekan dosen di prodi pendidikan kimia yang memang selalu kreatif, selalu adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mau mengikuti perubahan ke arah yang baik gitu. Jadi tidak stagnan. Bahkan salah satu dosen senior kita nih yang sebenarnya ya statusnya sudah NIDK, semangatnya nggak kalah dengan kita yang muda-muda. Jadi tetap mengupgrade ilmunya. Bahkan ketika di awal-awal pembelajaran online nih, Pak Narto, kalau boleh kita sharing, Iya. kami jujur saya sebagai Kaprodi sempat mengkhawatirkan gitu. Gimana nih, apakah bisa berjalan dengan lancar nanti pelayanan kepada mahasiswa dengan status beliau yang memang sudah sepuh ya. Tetapi ternyata tidak. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran online dimulai, beliau bahkan sudah langsung komunikasi dengan saya secara pribadi. Bu Nova, saya boleh dibantu, kita teleponan kapan, saya minta diajari menggunakan Teams, saya minta diajari menggunakan Zoom. Jadi semangat itu memang akhirnya menular kepada kami yang muda-muda. Kalau beliau sudah sepuh saja seperti itu, saya pikir nggak ada alasan nih buat dosen-dosen yang muda untuk menyerah dengan kondisi pandemik seperti itu ya Pak Narto. Jadi memang ya itu. Dan hal yang sama juga menular kepada mahasiswa kami. Nah, baru-baru ini kami bahkan secara virtual melakukan pelayanan, pengabdian kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Mentawai, karena memang dari Dinas Pendidikan di sana meminta bantuan nih ke UKI, ke FKIP UKI, secara khusus untuk membantu guru-guru di sana, memfasilitasi guru-guru di sana untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Oke, baik. Karena memang di sana sangat terbatas gitu, dan artinya ya kita bisa memanfaatkan banyak hal, memanfaatkan platform dan internet untuk melaksanakan penelitian, pembelajaran, ataupun TKM di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Seperti itu Pak Narto, kondisi di prodi pendidikan kimia. Nanti kita lanjutkan kaitannya dengan yang virtual itu tadi. Ternyata bisa praktek juga secara virtual. Ada gelas ukurnya, ada Erlenmeyer-nya, ada zat-zatnya. Namun pasti ada kekurangan. Nanti akan kita lanjutkan nanti ya. Kalau zat-zat kimia kan ada yang harus deteksinya, nggak boleh dicium. Bagaimana ini? Ya, nanti akan berlanjut. Balik, saya akan pindah ke pendidikan fisika. Pak Tat, nah, apa kelemahannya dan kekuatannya adanya proses pembelajaran online? Karena apa? Apakah tinjauan dari fisika gimana? Yang online sama offline itu kayak apa bedanya? Kelebihannya apa online, kekurangannya apa? Yang offline juga begitu juga, kekurangannya apa, kelebihannya apa? Pastinya nanti ini saya ingin mendengar ada teknik yang dikatakan hybrid blended learning. Bisa dijelaskan bagaimana proses-proses pembelajaran di pendidikan fisika, apakah online, apakah offline, apakah blended learning, apakah dengan adanya virtual. Pastinya fisika akan lebih bisa memaparkan yang berbeda dari pendidikan biologi, dari pendidikan kimia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dekan. Sebenarnya kalau dibilang apa sih kelebihan ataupun kekurangan dari belajar secara online, itu sebenarnya kalau menurut saya itu hanya memindahkan saja medianya ya. Medianya yang sering kita tatap muka dipindah menjadi melalui online. Nah, kalau mungkin yang kekurangan yang sangat terasa itu ya kedekatan antara dosen dengan mahasiswa. Dalam artian kedekatan itu adalah kontak fisik langsung. Jadi kalau misalkan kita kontak fisik langsung itu kan kelihatan tuh, si A itu sudah bosen, terus si B itu sepertinya kok lagi putus cinta gitu kan, kelihatan itu ya dari raut mukanya, mungkin agak-agak agak-agak muram gitu kan, kelihatan ketika harus masuk tatap muka. Nah, tapi kalau misalkan dengan virtual itu kan bisa pasang filter gitu kan Pak, yang tadinya nggak pakai kumis
bisa pasang filter kumis gitu ya. Jadi jadi agak apa ya? Agak ada ya. terus yang bibirnya mungkin belum mandi atau apa gitu kan, bibirnya dimerah-merahin gitu ya, mata alisnya ditambahi filter, itu kan kadang ya kondisi realnya kita nggak tahu. Cuman kalau dalam hasil pembelajaran, saya rasa tidak berbeda dengan ketika kita melakukan pembelajaran yang tatap muka secara real atau pertemuan. Karena memang dari Prodi Pendidikan Fisika sendiri, khususnya ya, saya yakin juga di FKIP secara keseluruhan juga, ketika sebelum pandemi pun kurikulumnya sudah didesain SCL, Student Centered Learning. Jadi memang dari kurikulumnya sendiri sudah memfasilitasi supaya pembelajaran itu bersifat dari siswa, dari mahasiswa. Jadi mahasiswa lah yang aktif gitu ya. Terus kemudian penugasan juga, sehingga pembelajaran itu didesain dengan fun, terus kemudian dengan kurikulum yang bagus, dengan kurikulum yang menyenangkan pastinya ya. Informasi sebelum pandemi pun, informasi itu bisa didapat dari mana saja, internet juga terbuka lebar, apalagi di kampus itu juga sudah dilengkapi wifi, terus kemudian para mahasiswa itu juga saya yakin sudah memiliki smartphone, sehingga smartphone dan laptop pastinya, sehingga untuk mencari informasi ataupun mencari materi-materi pembelajaran itu sangat mudah untuk saat ini ya, baik di masa pandemi maupun di masa sebelum pandemi. Nah, dari keterbukaan informasi itu, dari mudahnya mencari sumber informasi itu, ketika pada saat memasuki masa pandemi, di Prodi Pendidikan Fisika sendiri pun tidak terlalu mengalami kendala. Cuman beberapa kendala ada waktu itu, karena memang pandemi itu mendadak ya, kesiapan akun-akun yang akan kita gunakan. Dalam hari ini kan dari UKI memfasilitasi Teams. Nah itu, jadi semua mahasiswa diberikan akun Teams. Nah, tapi yang namanya juga mungkin ada kesilapan gitu ya, masih ada mahasiswa yang belum punya akun Teams untuk pembelajaran virtual. Nah, tapi itu semuanya bisa kita atasi, karena sebelumnya memang di Prodi Pendidikan Fisika sendiri itu ada WhatsApp group yang secara umum. Jadi dosen, terus kemudian mahasiswa, semuanya itu dalam satu wadah. Nah, jadi ketika ada informasi-informasi itu nanti akan disampaikan di grup tersebut. Nah, pada saat kendala, mungkin ada seorang mahasiswa yang belum punya akun Teams, nanti bisa WhatsApp ke grup itu. Siapa aja yang belum memiliki akun Teams, silahkan melaporkan, biar dibikinkan oleh BTI waktu itu, atau UPSI waktu itu. Nah, terus kemudian setelah itu, setelah punya akun Teams semua, dan puji Tuhan juga Prodi Pendidikan Fisika mahasiswanya bisa dibilang nggak gaptek amat gitulah ya, nggak gaptek amat. Jadi ketika udah lihat Teams, oh ini gunanya untuk video call, terus kemudian ada fitur chattingnya, video call-nya ini bisa untuk sebagai kuliah, membuat grup kelas, terus membuat asesmen di situ bisa, terus kemudian penilaian juga ada di Microsoft Teams juga gitu. Terus kemudian ya nggak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan Microsoft Teams itu. Nah, dan hal ini juga merupakan salah satu dari visi Prodi Pendidikan Fisika, yang mana beradaptasi atau adaptif dengan perkembangan teknologi. Nah, itu saya rasa visi dari Prodi Pendidikan Fisika teruji pada saat adanya pandemi ini, adaptif dengan kemajuan teknologi. Nah, terus kemudian kalau dari sisi perkuliahan tatap muka itu sudah tidak ada masalah, terus kemudian dari dosennya sendiri juga tidak ada masalah, puji Tuhan, karena pada waktu tatap muka secara luring, secara real pun juga sudah banyak memanfaatkan teknologi. PPT itu udah kayak hal yang tiap hari lah, makanan tiap hari, PowerPoint, presentasi seperti itu juga. Yeah. Jadi ibaratnya tuh nggak ada pembeda gitu kan.
Cuma bedanya itu tadi. Terus kemudian mungkin yang agak-agak menjadi problema itu adalah praktikum ya. Benar praktikum karena lab memang pada saat awal pandemi bahkan sampai sekarang itu aksesnya nggak terlalu bebas seperti sebelum pandemi. Hanya saja puji Tuhan juga salah satu dari misi dari Prodi Pendidikan Fisika itu adalah mampu memanfaatkan alam sekitar, keadaan sekitar kita itu menjadi bahan pembelajaran. Apalagi kita fisika berkaitan dengan alam, bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu dari Prodi Pendidikan Fisika dosennya juga mengembangkan modul praktikum yang bisa dilakukan di rumah. Nah, misalkan bandul matematis gitu ya. Bandul matematis itu kan gampang banget, ambil batu, kasih tali, terus digoyang-goyang, ambil HP di stopwatch, itu kan. Jadi saya jadi ingat seperti tukang batu itu ada bandulnya kan? Iya. Nah, jadi gitu, ambil batu, stopwatch, terus kemudian dibandul-bandulin, terus kemudian ketemu periodenya untuk mencari gravitasi, udah bisa langsung gitu ya. Terus kemudian untuk pengukuran misalkan ngambil meteran yang ada di sekitar kita atau mungkin aplikasi HP juga ada. Nah, terus banyak juga yang dikembangkan modul-modul seperti itu. Terus kemudian untuk yang beradaptasi dengan teknologi, khususnya di bagian internet, virtual lab, itu kita menggunakan PET salah satunya. Terus kemudian ada juga menggunakan praksi lab. Nah, itu kalau dari baik. Terus kalau dari PET sendiri itu yang dikembangkan adalah modul bagaimana cara untuk praktikum dengan memanfaatkan virtual laboratorium. Nah, modul-modul itu juga sudah kita kembangkan lagi, kita PKM-kan, kita sosialisasikan ke orang-orang dengan melalui webinar kayak gitu, jadi lebih bermanfaat lagi. Mungkin seperti itu Pak, untuk awalan dulu ya Pak ya, pendidikan fisika. Iya. Mengasihkan. Terima kasih. Ya, sama seperti tadi yang dikemukakan Ibu Marina ya, seperti daily based learning itu berarti kontekstual ya, menyentuh sekali, sehingga para mahasiswanya pun juga akrab dengan lingkungan sekitarnya. Memang makhluk hidup itu harus bisa beradaptasi. Apabila tidak bisa beradaptasi akan tersingkir. Baik, dekat pendidikan fisika adalah matematika. Ini fisika sama matematika itu banyak ya, ada banyak kesamaannya, kaitannya banyak rumusnya, banyak perhitungannya ya. Ini kadang-kadang banyak siswa-siswa ataupun mahasiswa, terutama siswa lah ya, kalau ada mata pelajaran fisika, wah berat, banyak rumusnya, banyak perhitungannya, apalagi ini matematika, waduh matematika juga sama, banyak PR, banyak menghitung, semakin banyak PR, banyak yang sulit, bukan matematika lagi, bikin pikiran mate gitu ya. Oke, kita beralih ke pendidikan matematika. Pak Chandra Ditasona. Nah, bagaimana proses pembelajarannya di pendidikan matematika? Pastinya ada perbedaan karena ada objeknya yang berbeda-beda. Ini banyak yang ngitung. Ada di dalam sini. Terus apalagi bisa dikaitkan dengan online kayak apa? Proses pembelajarannya. Apa kira-kira suka dukanya? Bagaimana kalau ternyata tadi yang dikemukakan Ibu Nova, ada mahasiswa yang di Mentawai, ternyata di Mentawai di sana mahasiswanya tiba-tiba sinyalnya habis, sinyalnya nggak ada. Ada di dalam koran dulu malah ketahuan ada yang siswa mencari sinyal harus ke bukit. Nah, bagaimana proses pendidikannya di matematika? Silakan Pak Chandra. Terima kasih Pak Dekan. Menarik sebenarnya kalau bicara soal kondisi matematika pada saat pandemi, di mana seperti yang Pak Dekan bilang tadi, dari beberapa orang yang saya temui, bahkan pada saat saya naik transportasi online, dia bilang kalau dia tanya saya kerja di mana, saya ngajar dosen matematika. Nah, langsung bilang itu salah satu pelajaran yang saya tidak suka dan lain sebagainya. Padahal kalau saya boleh bilang matematika terlalu baik untuk dibenci sebenarnya gitu. Nanti saya kasih tahu kenapa itu terlalu baik untuk dibenci. Terlalu baik ya, untuk Pak Chandra ya. Betul Pak. Untuk siswa yang banyak PR-nya, guru matematika itu memang nggak baik, galak. Karena gini, saya kaitkan dengan pandemi ini. Kemarin baru kejadian pandemi dan lain sebagainya.
setiap keputusan yang mau diambil pemerintah, semuanya menggunakan matematika. Sebaik itu matematika terhadap kehidupan. Ini persoalan kesehatan loh, COVID dan lain sebagainya. Tapi begitu pemerintah mau ambil keputusan, pertimbangannya selalu pertimbangan matematis. Pakai makanya perhitungan, benar. Ya, Jadi karena kalau orang kehilangan hitungan akan buntung, ya. Kalau bahasanya Pak Tak, tetangganya ninggal hitung buntung. Oke, perhitungan. Benar. Jadi untuk yang nonton tayangan ini nantinya, mulai hari ini Anda harus berpikir ulang tentang itu. Matematika terlalu baik untuk dibenci. Terus saya lanjut, lalu bagaimana dengan prodi kita? Oke, saya pikir gini. Ada suatu kebetulan, tapi saya menganggap tidak kebetulan ya. Jadi sebelum masa pandemi ini, kita bertemu dengan seorang alumni namanya Ibu Rima Manurung, yang kebetulan adalah alumni prodi matematika, bekerja di Microsoft. Nah, pada saat itu, lulusan pendidikan matematika bekerja di Microsoft. Betul, Pak. Bagus. Kita ngobrol dan lain sebagainya, akhirnya dia tawarkan ada sebuah LMS nih, produknya Microsoft, namanya Teams. Boleh nggak kalau misalkan Bapak dan Ibu, misalkan coba pakai Teams ini dan lain sebagainya untuk blended learning dan lain sebagainya. Kita waktu itu masih bingung-bingung, belum paham dan lain sebagainya. Bolehlah didemonstrasikan dulu, siapa tahu memang ini bagus, nah berikutnya kita seriusin. Nah, kira-kira obrolan gitu. Tiba-tiba dipresentasikan dan lain sebagainya, kita bikin 1 kali 2 kali pelatihan, lalu kemudian kita dapat sertifikat dan lain sebagainya dari Microsoft. Kita sudah mulailah waktu itu blended learning sebelum pandemi ini gitu. Jadi kalau Pak Tak tadi sempat singgung punya visi prodi, kayaknya visi kita nggak jauh beda. Dan saya juga yakin kalau ini teruji gitu loh, unggul, adaptif, lalu berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani gitu. Dan saya pikir kita udah mulai duluan justru, dan ini saya pikir ya rencananya Tuhan lah ya. Saya nggak bisa bilang ini kebetulan, tapi kalau kebetulan itu terlalu banyak variabelnya yang kenapa bisa begini, terus ada lagi, dan kita sudah mencoba, tidak semua mata kuliah memang di awalnya, untuk melakukan blended learning, tapi setidaknya kita nggak buta-buta banget lah pada saat kita beralih ke online. Lalu pandemi datang, nah apa yang kita mau persiapkan, sebenarnya di awal-awal sedikit agak kaget itu ya, karena memang pada saat blended learning pun kita masih tetap bisa ke kampus tatap muka dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kita berpikir dalam rapat-rapat prodi, kita merubah mindset. Yang pertama kali kita lakukan adalah merubah mindset. Nah, ciri-ciri orang matematika mikirnya gitu tuh. Ini apa yang kita harus perlu lakukan nih? Rubah mindset dulu. Masalah kita anggap sebagai peluang. Peluang buat apa? Peluang untuk belajar, peluang untuk berkarya, peluang untuk memberikan solusi gitu. Kira-kira itu. Lalu kita mulai pikirkan apa yang kita harus persiapkan. Yang pertama itu dari sarana prasarana, yang kedua dari SDM, lalu yang ketiga kemudian dari mahasiswanya gitu. Nah, kebetulan di mahasiswanya itu juga sebelum-sebelumnya itu juga ada beberapa yang sudah terlibat dalam pelatihan-pelatihan kita blended learning itu, dan beberapa kelas yang kita sudah lakukan blended learning, mereka sudah belajar dengan menggunakan Teams gitu. Jadi dari segi sarana prasarananya, dari prodi juga mempersiapkan. Kalau matematika biasanya jelasinnya banyak orat-oretnya, lalu prodi juga menyediakan semacam stylus pad itu buat orat-oret yang dicolokin ke laptop, terus bisa orat-oret di layar supaya mahasiswanya bisa melihat tampil di layarnya gitu. Lalu kemudian dari SDM dosennya kita masifkan lagi untuk pelatihan-pelatihan. Ada beberapa fitur-fitur dan kayaknya aplikasinya juga update terus, ada fitur-fitur baru. Nanti kita bikin pertemuan lagi untuk melatih dan lain sebagainya, untuk membuat dosen ini lebih fasih lagi. Nah, yang menarik adalah dalam proses pembelajaran hampir 2 tahun lah. 2 tahun lah kita boleh katakan ya, 2 tahun masa pandemi.
Di tahun pertama kita masih pakai cara biasa tuh, ngajarnya kayak cara kelas, kita pindahin ke online gitu. Di tahun kedua enggak lagi gitu. Kita pakainya flip classroom gitu. Apa flip classroom itu? Jadi balik aktivitas yang biasa kita lakukan di kelas, kita lakukan di rumah. Nah, aktivitas yang biasanya di rumah kita lakukan di kelas gitu. Biasanya dalam pekerjaan dalam kelas yang biasa, kalau misalkan membahas materi, memperdalam, memahami dan lain sebagainya itu kita lakukan di kelas. Lalu untuk pendalamannya, latihan dan lain sebagainya itu PR, itu di rumah. Ini kita balik. Dibolak-balik ya. Kita Yang balik. dahulu di rumah, sekarang di kampus. Jadi kita merancang, iya Pak, kita merancang bahan ajar dan lain sebagainya itu langsung 1 semester. Lalu sebelum pertemuan di kelas, mereka sudah kita kasih source-nya dulu, video, e-book dan lain sebagainya. Mereka pelajari tentang ini. Lalu apa yang mereka tidak mengerti di list, dibuat catatan. Pada saat pertemuan daring atau tatap muka daring, semua pertanyaan itu kita akan diskusikan dalam kelas gitu. Dan bahkan penilaiannya pun kita sudah by project gitu, tidak lagi ada ujian dan lain sebagainya. Karena menurut saya matematika itu sangat kontekstual dan timbul dari masalah. Tidak timbul dari pemikiran saya, tapi dari masalah. Mulainya yang men-trigger matematika sebenarnya problem gitu. Dari problem ketemulah formula sesuatu gitu. Nah, formula ini didekontekstualisasi supaya dia berlaku untuk umum sehingga dia menjadi abstrak, lalu dia bisa dipakai untuk ilmu-ilmu lainnya ketika dia didekontekstualisasi gitu. Dihilangkan dari topik masalah tertentu menjadi umum gitu. Nah, kesalahan kita pada kebanyakan, kenapa Pak Dekan bilang tadi orang benci dengan matematika, kesalahan dari banyak orang belajar matematika tanpa konteks. Belajar matematika tanpa konteks ya? Ya, jadi dia mempelajari yang abstraknya doang, tidak ada konteks sama sekali. Gitu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Pak Chandra. Memang menarik ya, mempelajari matematika walaupun di tingkat SMP, SMA banyak siswa-siswa kalau datang guru matematika sudah deg-degan, sudah panas dingin ya. Belajar matematika bermulai dari masalah ya, harus ada masalah ya. Namun kalau perhitungan matematika ditambah, dikurangi, dikali pun keliru pun juga jadi masalah. Terutama ibu-ibu rumah tangga atau lo uangnya berapa, dikurangin berapa, kok tinggal segini berapa lah, bisa jadi masalah juga sama anaknya ya. Kamu catat ya, apalagi juga di pasar-pasar, tinggal hitung jadi buntung. Oke, baik. Belajar matematika bermula dari masalah. Baik, saat-saat ini kaitannya proses pembelajaran di masa pandemik ini, kita ingat bahwa pendidikan itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi. Kita semua bahwa kita harus merdeka belajar. Kalau dengan merdeka belajar, kampus merdeka. Tapi kadang-kala orang pikir merdeka belajar gimana ya sekarang ini pembelajaran daring itu merdeka belajar. Baik anak SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa kalau belajar daring pakai Zoom, pakai internet ini merdeka, habis itu ditutup. Terus pergi ke kamar mandi sambil makan, sambil tiduran, ya toh? Yang biasanya kalau sekolah harus mandi dulu, sekarang nggak mandi juga nggak merdeka, pokoknya merdeka, ya toh? Ya toh? Terus dipanggil-panggil juga diemin aja merdeka, jawabnya pun juga merdeka, ditanya taat. Jawabnya merdeka, dijawab boleh, enggak juga enggak apa-apa, tinggal bilang sinyal enggak baik Pak, gitu. Di kamar mandi Pak, merdeka belajar. Nah, berkaitan dengan merdeka belajar, ya.
Ya, pembelajaran dan kurikulum di perguruan tinggi, Mas Menteri Nadiem mempunyai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikenal dengan MBKM. Nah, untuk itu bagaimana sih penjelasannya MBKM itu? Apa baru direncanakan? Apakah sudah ada pelaksanaannya MBKM itu di Prodi Pendidikan Biologi? Silakan, Bu Marina. Ya, terima kasih. Pertama, saya berterima kasih dulu. Dulunya saya nggak tahu MBKM, tapi karena ada gugus MBKM di UKI, akhirnya saya mudeng dan kayaknya sangat luar biasa gitu. Jadi di program studi pendidikan biologi kita sudah menerapkan MBKM dan puji Tuhan di gelombang salah satu yang banyak diminati mahasiswa itu adalah kampus mengajar. Kampus Mungkin mengajar. mungkin karena kita berlatar belakang pendidikan program studi pendidikan biologi. Jadi memang diperuntukkan mereka sebagian besar menjadi guru. Nah, dari puji Tuhan 9 mahasiswa program studi pendidikan biologi, yaitu 7 orang dari mahasiswa semester 5 dan 2 orang dari semester 7 itu keterima di Merdeka Belajar. Jadi dari minggu-minggu lalu mereka sudah terjun ke sekolah dan mereka seperti dibantu oleh pembimbing dari universitas lain juga. Salah satu kelebihannya di UKI adalah ada juga pembimbing lapangan yang disiapkan dari UKI. Jadi artinya mahasiswa kita selain mendapatkan bimbingan dari universitas lain, kita juga seperti ada juga ibunya di UKI, jadi nggak dilepas begitu saja. Nah, kemudian mahasiswa kita antusias sekali mengikuti itu karena mereka juga mengenal mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain. Otomatis tadi seperti tadi mereka harus ada beradaptasi dengan dengan pola kerja baru atau pola belajar baru, dan juga mereka akan banyak belajar di sana. Nah, dan UKI juga menerima kampus Merdeka Belajar. Kemarin di UKI saya lihat pengumumannya ada 40 orang. Tapi saya lihat dari program studi biologi ada 9 mahasiswa, ada 6 dari USU, 2 dari Unsia, 1 dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Tapi saya belum tahu persis apakah mereka nanti akan memilih program studi mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi pendidikan biologi. Dan juga baru tadi, saya juga sudah mengirimkan ke gugus MBKM mata kuliah yang kita anggap unggul di program studi biologi yang mungkin yang menjadi daya tarik oleh mahasiswa di luar UKI. Jadi memang sudah dilaksanakan. Ada juga pilihan-pilihan lain. Kemarin ada mahasiswa, namun mungkin karena nggak ada temannya, dia itu namanya studi independen. Ada mahasiswa yang keterima di situ. Jadi ketika mahasiswa kita keterima atau memilih MBKM, ketika mereka belajar seperti kampus mengajar, nanti mereka itu perolehan atau capaian mereka pada saat kampus mengajar itu nanti akan dikonversi minimum 20 SKS, dan kita di sistem kita juga di AIS kita udah laporkan mata kuliah apa ini nanti yang dikonversi ke dalam ke 20 SKS yang mereka peroleh nanti di kampus mengajar tersebut. Artinya mahasiswa itu dalam tanda kutip tidak dirugikan baik dari segi capaian SKS-nya. Namun ada kelebihannya, mereka juga punya pengalaman lain. Namun di luar itu juga mahasiswa mungkin karena ada faktor tertentu tidak mengikuti MBKM, prodi kita juga memfasilitasinya. Jadi sekarang itu kita ada 2 sistem nih. Ada sebagian mahasiswa yang mengikuti perkuliahan seperti biasa, ada juga mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar. Jadi saya walaupun MBKM ini baru diperkenalkan dulu, tapi saya cerita-cerita dengan teman saya, sepertinya kita leading. Kemarin saya sempat bercerita dengan dosen di universitas lain, mau seperti untuk pertukaran pelajar. Ternyata sebelum kita mulai juga, ternyata kita itu sudah dilirik dari universitas lain. Mungkin itu yang menurut saya, wow, ternyata UKI ini punya nilai yang mungkin nilai lebih di masyarakat.
Dan secara otomatis juga, walaupun selama ini kita berbenah diri, dengan kita adanya mahasiswa dari luar, kita semakin membenahi diri. Sehingga nantinya yang mahasiswa-mahasiswa masuk ke program studi, khususnya program studi biologi, bisa dipastikan tidak akan kecewa memilih program studi biologi menjadi salah satu program studi alternatif untuk mengikuti Merdeka Belajar. Nah, di program studi pendidikan biologi juga diharapkan nanti bagi mahasiswa yang memilih MBKM ke program studi biologi, kita juga akan mungkin seperti pembimbing bagaimana mereka di universitasnya, kita juga akan memperlakukan seperti itu di program studi kita. Itu mungkin yang bisa saya share tentang Merdeka Belajar yang diterapkan di program di UKI, khususnya program studi pendidikan biologi, Pak. Terima kasih. Oke, menarik ya. Ternyata banyak tantangan Merdeka Belajar itu. Oke, ya saya akan beralih ke pendidikan kimia. Bagaimana sih Merdeka Belajar diterapkan di pendidikan kimia? Apakah baru perencanaan dilaksanakan? Dukanya apa? Ataupun hanya senang sekali? Tadi merdeka di kampus, merdeka di rumah, ya. Silakan Bu Nova. Oke, bicara tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau di masyarakat umum atau di kalangan pendidik awalnya menyampaikan ada seperti jadi bahan olokan gitu. Mahasiswanya merdeka, dosennya kapan merdekanya gitu ya awalnya. Karena memandang, loh ini sepertinya haknya mahasiswa doang nih yang dibicarakan. Bagaimana haknya dosen kan gitu ya Pak. Tapi ya saya pikir seru ya memang membahas MBKM, kebijakan dari Pak Menteri ini tentang melaksanakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya kalau tadi program studi pendidikan biologi sudah mulai nih bergeliatnya di kampus mengajar begitu ya. Di program studi pendidikan kimia nih Pak Dekan, jadi baik dosen atau mahasiswa saya pikir punya antusias yang sama. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Untuk program kampus mengajar 2 ini lebih dari 50% dosen kita dipercaya sebagai dosen lapangan untuk kampus mengajar angkatan kedua. Artinya ini pun dosen ini mendapatkan dari kementerian. Nah, dari sisi dosen sebenarnya ketika mendapatkan kesempatan sebagai dosen pembimbing lapangan di program MBKM atau ya secara khusus misalnya untuk yang sekarang sedang berjalan di kampus mengajar yang kedua, saya pribadi sebagai salah satu dosen yang juga ditunjuk sebagai dosen IPL itu mendapatkan tambahan pengalaman mengenal banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas. Jadi saya kebetulan memang membimbing mahasiswa, tidak ada satupun yang mahasiswa UKI gitu, tetapi bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas negeri maupun swasta di wilayah Jakarta maupun luar Jakarta. Nah, itu juga menjadi salah satu pengalaman baru nih untuk kita bisa mengenal karakter si mahasiswa, kemudian mengenal bagaimana cara mereka belajar di universitas asal mereka gitu. Bisa membandingkan kompetensi yang sudah mereka miliki dengan apa yang sudah kita berikan dengan mahasiswa kita. Jadi itu bisa juga untuk kita bisa memperlengkapi mahasiswa kita di prodi untuk bisa sama seperti mereka atau bahkan lebih baik dari mereka seperti itu. Nah, terkait dengan program MBKM, nah kita tahu nih ya Pak, ada banyak sekali sebenarnya oleh Mas Menteri di dalam MBKM di luar dari kampus mengajar, ada pertukaran pelajar mahasiswa yang dalam negeri maupun luar negeri. Nah, saat ini di program studi pendidikan kimia, puji Tuhan ada mahasiswa kita yang juga mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar. Jadi di semester gasal nanti akan ada mahasiswa kita yang belajar di Sumatera Utara, ada juga yang belajar di Sorong, seperti itu, karena diterima di Unimuda, di Universitas Asahan, dan yaitu mahasiswa menunjukkan semangatnya untuk membuktikan bahwa ketika mereka diminta untuk sama-sama belajar dengan mahasiswa-mahasiswa bahkan di universitas negeri sekalipun bisa nih gitu menunjukkan potensinya. Dan itu mungkin salah satu hal yang saya sangat menyambut program MBKM dengan senang gitu. Karena jadi bisa tereksplor ya minat sama potensi betul. mahasiswa.
Betul sekali, Pak. Jadi si mahasiswa juga mendapatkan kesempatan lebih nih ketika menjadi mahasiswa, dia bisa belajar di universitas A, di universitas B gitu. Bahkan dia punya kesempatan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan di luar dari yang sudah dia pelajari nih selama ini. Contoh mahasiswa saya di Universitas Asahan, karena memang mereka punya kekhususan tertentu gitu, dia bahkan memilih mata kuliah yang di luar dari pendidikan kimia nih Pak Narto, Oh memilih ya, pemrograman web gitu. Dan saya pikir itu juga salah satu hal yang perlu kita dukung gitu, karena kan ketika mahasiswa ini nanti lulus menjadi seorang guru yang profesional di bidang kimia, mampu memiliki keahlian untuk pemrograman web, itu pun akan mendukung gitu, menjadi kompetensi tambahan yang dimiliki oleh si mahasiswa. Nah, itu saya rasa sesuatu hal yang sangat baik ketika mahasiswa bisa menjalankan. Belum lagi program magang, mahasiswa nih sepertinya contoh di Prodi Pendidikan Kimia yang mendaftar untuk program magang, atau kalau saya melihat mahasiswa tren di UKI juga, akhirnya malah memilih nih Pak Narto, oh memilih ya, mitra. Karena mereka kan mengajukan permohonan, kemudian ada perusahaan, oke saya approve nih, saya kasih job desk-nya seperti ini, saya kasih penawaran, kamu akan dibayar sekian untuk menjadi mahasiswa magang di kantor saya. oh Mahasiswa ya, malah jadi cenderung membandingkan nih Pak Narto. oh ya, Membandingkan kalau di perusahaan A, saya dibayar dibayar berapa. Jadi seperti itu. Jadi di luar dari nambah kompetensi, mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman tidak hanya di kalangan mahasiswa tapi juga di dunia kerja yang nyata gitu. oke, Jadi iya, saya ya. menyambut baik dan mahasiswa di Prodi Pendidikan Kimia juga tertarik dengan mengikuti program-program MBKM. Begitu Pak Narto. Oke, bagus ya. Menyenangkan ya, ternyata dengan MBKM Merdeka Belajar Kampus Mengajar ini menambah wawasan, mahasiswa bisa tereksplor minat, bakat, potensinya, dan bahkan bisa membuka jejaringnya yang dahulu tidak mungkin kuliahnya di A, ternyata ikut kuliah di B, sekarang bisa di kampus A, kampus B, kampus C, dan lain sebagainya. Dan bahkan di situ dengan MBKM tadi bisa dikatakan bahwa MBKM ini menjembatani antara dunia perguruan tinggi dengan dunia usaha ataupun dengan dunia industri. Didu itu tadi ya, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, ada jembatannya seperti itu. Nah, beralih ke pendidikan fisika, Pak Taat sebagai Prodi, bagaimana pelaksana MBKM? Dan menurut Pak Taat, gimana sih MBKM Merdeka Belajar itu kayak apa? Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dekan. Nah, kalau bicara mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di Prodi Pendidikan Fisika sendiri tidak kalah semangatnya dengan Prodi Biologi, dengan Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Pendidikan Kimia juga ya. Karena kalau dilihat dari geliat mahasiswa itu, sebenarnya mereka juga ingin merdeka menentukan gimana cara belajarnya, terus kemudian bagaimana lokasi belajarnya mungkin, terus kemudian juga pemilihan dosennya, pemilihan pengajarnya, metode belajarnya itu juga mereka pengennya yang sesuai dengan kehendak atau hati mereka. Karena bagaimanapun juga kalau itu misalkan adalah sebuah pilihan dari dalam dirinya, pasti mereka akan menjalaninya dengan lebih bagus karena tidak ada paksaan gitu ya. Nah, itu juga yang mendasari dari Prodi Pendidikan Fisika. Terima kasih pada gugus MBKM yang sudah dibentuk oleh UKI, yang sudah sangat mensosialisasikan atau mempromosikan MBKM, terus kemudian juga menyarankan prodi-prodi untuk selalu adaptasi kurikulumnya disesuaikan dengan MBKM. Nah, di prodi manapun di UKI itu harus memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, itulah yang kami laksanakan di Prodi Pendidikan Fisika dalam menyambut MBKM yang ditetapkan atau yang sudah disosialisasikan oleh Mas Menteri. Nah, itu yang kami laksanakan. Dari mata kuliah apa yang bisa dikonversikan ketika memilih bentuk pembelajarannya nanti, apakah itu magang, terus kemudian studi mandiri, studi independen, terus kemudian ada juga yang
penelitian, dan 8 skema yang lainnya itu di tingkat prodi kami sudah merapatkannya, bahkan di kurikulum yang baru kami susun, terus kemudian kita redesign lagi supaya dapat memfasilitasi Merdeka Belajar ini. Jadi bagaimana ketika nanti ketika mahasiswa itu ngambil mata kuliah, mengambil magang misalkan, mengambil magang selama 1 semester, padahal magang ini bisa dihargai sebanyak 20 SKS. Nah, kan sayang banget kalau misalkan 20 SKS ternyata yang dikonversi di 1 semester itu cuma dapat misalkan yang cocok dengan magangnya itu 4 SKS ataupun hanya 10 SKS. Mahasiswa jadinya ibaratnya bisa dikatakan 10 SKS-nya yang lain kemana gitu kan. Apakah bisa disimpan atau enggak? Nah, itu menjadi pertanyaan, sehingga dari tim Prodi Pendidikan Fisika, dosen kami memutar otak. Wah, pokoknya kalau kita ada satu kegiatan pembelajaran mereka selama 1 semester yang sesuai dengan skema MBKM, ya ini harus masuk semua, kita harus memfasilitasi. Nah, itu kemudian yang membuat semangat dari dosen-dosen Prodi Pendidikan Fisika itu meredesain lagi kurikulum Prodi Pendidikan Fisika supaya bisa memfasilitasi. Nah, puji Tuhan kami sudah mendapatkan formula yang kami rasa ini terbaik memfasilitasi MBKM. Nah, kami juga sudah konsultasi dengan gugus MBKM dan menyetujuinya, dan puji Tuhan untuk saat ini Prodi Pendidikan Fisika kalau dibilang untuk MBKM kita sudah siap, dan semangat dari para dosen dan mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika juga sangat semangat untuk MBKM ini. Gitu, Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Tat. Beralih ke pendidikan matematika, Pak Chandra. Bagaimana mengaplikasikan, menerapkan MBKM di pendidikan matematika? Sudah dihitung belum? Hasilnya berapa? Salah atau benar? Pasti pakai perhitungan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau ditanya pakai perhitungan, kembali lagi karena prinsipnya matematika itu adalah pengambilan keputusan selalu ada pertimbangan matematisnya. Nah, kita mau cerita dikit. Jadi kalau untuk melaksanakan MBKM ini, yang mendukung kesuksesan MBKM, pelaksanaan MBKM di Prodi Matematika ini, yang pertama itu harus didukung oleh kurikulum. Nah, pada saat penyusunan kurikulum, memang kalau dibilang kebetulan, kembali lagi tidak ada yang kebetulan. Saya tidak meyakini adanya kebetulan gitu. Jadi semua ini by design, tapi siapa yang mendesain saya kurang tahu. Yang mudah-mudahan ini desain-desain yang baik, dan saya pikir semuanya itu bersumber dari Tuhan ya. Dan kita berpikir begini, untuk mendesain kurikulum ini awalnya belum terdengar soal Merdeka Belajar. Tapi prinsip yang kita gunakan dari awal memang fleksibilitas. Dari mana kita dapat prinsip ini? Melihat perkembangan zaman, dulu kita nggak pernah mengenal ada namanya profesi YouTuber gitu. Nah, ketika matematika, pendidikan matematika, melihat perkembangan zaman yang begitu cepat, hampir mungkin ketika kita menentukan profil lulusan, maka 1 tahun atau bahkan 2 tahun mungkin ada profil baru yang berkaitan dengan pendidikan matematika. Bisa saja educator, dia buka channel YouTube matematika, lalu kemudian yang isinya adalah pendidikan matematika, dan dia jadi YouTuber matematika. Itu dasar pemikiran awalnya. Lalu kita bikin se-fleksibel mungkin. Nah, ternyata di tengah-tengah penyusunan kurikulum ini muncullah Merdeka Belajar ini gitu. Nah, ketika ini muncul, sepertinya setelah kita amati, oh ini sejalan gitu. Nah, di mata kuliah di kurikulum yang lama yang kita susun di awal itu, buktinya kita sudah mendesain berdasarkan prinsip fleksibilitas. Kita sudah masukkan mata kuliah komunikasi publik karena kita pikir bahwa seorang educator atau pendidik matematika itu butuh kemampuan berkomunikasi yang baik, dan itu tidak didapatkan
di dalam prodi pendidikan matematika. Gitu. Ada prodi lain yang lebih expert untuk mengajarkan hal itu. Gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kita sudah persiapkan. Nah ternyata setelah MBKM muncul dan kita lihat bahwa itu kadang-kadang konversinya itu setara 20 SKS dan lain sebagainya. Nah ada sedikit adjustment yang kita lakukan di prodi sehingga kita berprinsip begini. Yang dilihat dari sebuah mata kuliah adalah kompetensi. Misal, jika mahasiswa mengikuti katakanlah kampus mengajar, lalu dia mengajar di tempat tertentu dan lain sebagainya, ketika dia melakukan penelitian tindakan di sana, ada data yang dia ambil, ada keputusan yang dia ambil dari data tersebut dan lain sebagainya, maka kita kenal dulu mata kuliah yang paling keramat di dalam apapun jurusannya, itu adalah skripsi, maka itu bisa kita konversikan ke skripsi. Karena pada prinsipnya kompetensi yang dia dapatkan dari sana itu setara dengan ketika dia melakukan riset. Gitu. Waktu sambil mengikuti kampus mengajar dan dia melihat ada problem di sana, lalu dia lakukan penelitian tindakan atau action research, sama prinsipnya. Gitu. Jadi kita berangkat dari filosofi yang tadi itu, fleksibilitas itu tadi, jadi membuat ini semakin lembur, semakin gampang lah untuk kita sesuaikan gitu. Jadi ketika kita dan masing-masing dosen prodi juga udah punya prinsip yang sama, ini nggak jadi sebuah perdebatan yang bagaimana. Nah lalu bagaimana antusiasme mahasiswa terhadap Merdeka Belajar? Gitu. Yang saya lupa jumlah pastinya, dari mahasiswa matematika juga ada banyak yang lolos untuk Merdeka Belajar, diantaranya kampus mengajar, kemudian magang bersertifikat gitu. Termasuk anak bimbingan PPL yang lagi praktik mengajar ini, terpaksa saya minta izin ke sekolah. Anak bimbingan saya itu ada 3 yang dari sekolah minta izin untuk bisa mengikuti MBKM ini gitu. Tapi karena komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, dan dari awal juga kita ada pertemuan yang dilakukan oleh FKIP dengan sekolah, maka semua itu karena dari awal juga komunikasi sudah baik, itu lancar saja gitu, dan mereka malah mensupport kegiatan itu gitu, dan mahasiswanya juga senang. Nah untuk mahasiswa lain juga yang akan belajar di prodi matematika juga ada, kalau saya nggak salah itu dari Universitas Muhammadiyah Kupang, mudah-mudahan nonton hari ini. Kita menyapa Muhammadiyah Kupang. Iya, Universitas Muhammadiyah Kupang. Ya. Kita akan sambut baik nanti. Prodi Pendidikan Matematika akan menanti Anda, menanti kedatangan Anda. Dan selamat belajar bergabung bersama kita di Prodi Matematika selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang menarik buat kita dan juga buat mahasiswa yang akan belajar tersebut. Baik. Itu barangkali, Pak. Oke, terima kasih ya. Halo mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, selamat datang di Pendidikan Matematika FKIP UGI. Baik, pemirsa TV Kita Sejahtera, kita istirahat sejenak untuk mendengarkan informasi-informasi yang berguna buat kita semuanya. Ya, ini kita UKI, berdiri sejak lebih dari 50 tahun lalu untuk menciptakan generasi penerus bangsa, generasi yang mempunyai visi dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menghasilkan generasi tersebut, kami membagi bidang pendidikan menjadi beberapa jurusan. Program studi doktor hukum, program studi doktor pendidikan agama Kristen, dan program magister dengan pilihan program studi magister pendidikan, program studi magister hukum, program studi magister pendidikan agama Kristen, program studi magister manajemen, program studi magister teknik elektro, program studi magister arsitektur,
Sedangkan untuk program sarjana, kami memberikan pilihan-pilihan untuk generasi yang ingin menjadi tenaga pengajar, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan konseling, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan agama Kristen, program studi pendidikan fisika, program studi pendidikan kimia, Fakultas Sastra dan Bahasa, program studi sastra Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Mandarin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, program studi akuntansi. Dengan Fakultas Hukum, mengembangkan generasi yang akan menuntun Indonesia dalam keadilan dengan jurusan program studi hukum. Kesehatan masyarakat Indonesia adalah hal yang utama. Kami dengan jurusan Fakultas Kedokteran selalu mengembangkan ilmu kedokteran melalui program studi pendidikan kedokteran. Fakultas Teknik, program studi teknik mesin, program studi teknik elektro, program studi teknik sipil, program studi arsitektur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi hubungan internasional, program studi ilmu komunikasi, program studi ilmu politik, kami mempersiapkan tenaga yang ahli dan siap terjun untuk masyarakat Indonesia. Dengan program diploma Fakultas Vokasi, program studi fisioterapi, program studi perbankan dan keuangan, program studi keperawatan, program studi manajemen pajak, Kami menyadari bahwa metode pembelajaran berbasis teknologi menjadi suatu hal yang harus dikembangkan, khususnya di Universitas Kristen Indonesia. Dengan dukungan teknologi tinggi, UKI mempersiapkan diri menjadi universitas berskala internasional yang bermutu, mandiri, dan inovatif di bidang tridharma perguruan tinggi. UKI menerapkan paradigma pendidikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Kami siap melayani mahasiswa menjadi generasi yang unggul, yang memiliki nilai-nilai rendah hati, berbagi peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami selalu ada untuk kemajuan generasi bangsa Indonesia dengan menerapkan pendidikan berstandar internasional di era digital. Karena kami datang untuk melayani.
Baik, pemirsa TV Kita Sejahtera. Kita lanjutkan lagi bersama narasumber kita. Oke, untuk Bu Marina, closing statement bagaimana tentang pelaksanaan pendidikan di Prodi Pendidikan Biologi dalam masa pandemi COVID ini? Ya, terima kasih. Dalam proses pembelajaran di program studi biologi tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menyesuaikan atau adaptif terhadap perubahan yang ada dengan menggunakan teknologi yang ada. Sehingga kompetensi yang dimiliki oleh alumni biologi tetap terjaga walaupun masa pandemi COVID-19. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring maupun penelitian dilakukan secara daring, tetap kompetensinya dan kualitas tetap bisa kita pertahankan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Adaptif dengan perubahan. Ya, memang kita harus beradaptasi ya. Beralih ke pendidikan kimia. Silahkan, Bu Nova. Oke, ya. Untuk closing statement nih ya, Pak Narto ya. Ya, mungkin saya menyampaikan kepada pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP UKI bahwa belajar di FKIP di program studi pendidikan lagi istilah pandemi. Jadi kondisi pandemi kita tetap bisa melaksanakan oleh kualitas pembelajaran PKM tetap dengan maksimal. Saya rasa nanti ketika di FKIP UKI ini kita bisa sama-sama menjalankan MBKM nih. Sama yang mahasiswa yang merdeka, dosennya juga harus merdeka. Saya rasa terima kasih Pak. Iya, dosennya harus merdeka. Sinyalnya juga harus merdeka. Oke, closing statement dari pendidikan kimia FKIP UKI. Taat Guswantoro, silakan. Ya, dari Prodi Pendidikan Fisika, pembelajaran di Prodi Pendidikan Fisika FKIP UKI, baik itu di masa pandemi maupun di masa sebelum pandemi dan di masa setelah pandemi ke depannya, saya dapat menjamin itu semakin hari, semakin lama, semakin asik. Karena kurikulum pendidikan fisika di FKIP UKI kita akan terus kembangkan sehingga akan terus beradaptasi dengan teknologi. Nah, buktinya walaupun di masa pandemi pembelajaran tetap berjalan dengan baik, penelitian tetap berjalan dengan baik, pengabdian kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, bahkan ada produk-produk yang dihasilkan di masa pandemi. Mahasiswa juga berkarya, dosen berkarya, semuanya berkarya di Prodi Pendidikan Fisika. Jadi sekali lagi saya dapat mengatakan semakin lama semakin hari pembelajaran di Prodi Pendidikan Fisika semakin asik, semakin asik. Iya. Terima kasih Pak. TV Kita Sejahtera. Di penghujung acara ini akan ditutup dialog dengan Prodi Pendidikan Matematika sebagai closing statement. Silakan Chandra. Baik, terima kasih Pak. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika ingin menyampaikan sesuatu untuk closing statement. Alam tidak pernah kehilangan cara untuk mengajarkan kita bagaimana cara bermatematika. Seperti yang saya bilang tadi, matematika terlalu baik untuk dibenci oleh siapapun juga. So, brother, sister, siapapun yang menonton acara ini, ubah mindset Anda sekarang, dan mudah-mudahan cara Anda akan bermatematika akan berbeda, dan mudah-mudahan itu akan mengubahkan hidup Anda, dan setiap keputusan yang Anda ambil, dan pastikan itu melalui pertimbangan matematis. Mungkin gitu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pemirsa TV Kita Sejahtera, demikianlah dialog kita dengan Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Kimia, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Fisika. Dengan dialog seperti ini tadi, kita bisa mengambil benang merahnya. Dengan berkuliah di FKIP, oke, kita bisa mengubah
mindset kita. Kita adaptif dengan perubahan-perubahan ya. Pastinya untuk mewujudkan kita sejahtera. Saya jadi ingat kalau matematika kita belajar dari alam. Alam bisa ternyata dalam alam itu kita bisa perhitungkan. Ada tersusun-susunan matematis. Sehingga saya juga pernah mendengar ada deret Fibonacci, itu punya matematika, dan ternyata itu di tanaman, di pohon, dan yang jelas di tanaman, tanaman terutama seperti tanaman pohon pepaya, itu daunnya bisa dihitung, ternyata ada deret Fibonacci. Begitu juga ada kayak semacam kerang, itu deret Fibonacci. Dan jadi saya jadi ingat fisika, saya membaca tentang hukum gravitasi Isaac Newton, saya masih terngiang dengan kata-kata Newton. Alam dan pertengahan malam tersembunyi di balik malam. Biarlah Newton ada, semuanya akan terang. Oke, sampai jumpa minggu depan di TV kita Sejahtera. Sejahtera. Salam sehat, bahagia. Salam sehat. Sampai jumpa, salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.